Shalom, selamat malam, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang telah memberi waktu untuk mendengarkan video rekaman ini. Ini adalah pesan yang Tuhan lintaskan dalam hati saya, pikiran saya, dan saya coba renungkan dan saya bagikan kepada Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-18, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dengan kata lain, saya merenungkan dengan singkat ya, bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini bisa mempengaruhi surga. Ya. Sekali lagi, apa yang kita lakukan di dunia ini bisa mempengaruhi surga, bisa membuat surga itu lakukan sesuatu dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Merenungkan bagian ini, kemudian Tuhan ingatkan akan peristiwa-peristiwa di Alkitab, di mana ketika umat Tuhan lakukan sesuatu, kemudian surga berperkara dalam hidup mereka. Bapak Ibu, dalam kisah para rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-25 ya, dikatakan ini kisah Paulus ketika ada di dalam penjara ya. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi kalau sampai orang hukuman lain mendengarkan mereka, berarti mereka menyanyi dengan keras. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Gempa bumi yang hebat Bapak Ibu. Berapa skala Richter ini tidak tercatat ya. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ini bukan gempa 2,5 skala Richter. Ini gempa hebat ya. Sampai semua pintu-pintu penjara terbuka. Apa yang membuat peristiwa ini terjadi? Kita hanya bisa melihat bahwa peristiwa ini terjadi ketika tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Puji Tuhan, untuk beberapa waktu ini kita masih diberi anugerah untuk bisa berdoa di tengah malam. Salah satunya diinspirasi dengan apa yang ada dicatat di Alkitab ini. Paulus tengah malam berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Tuhan Yesus tengah malam berdoa. Berdoa di tengah malam, menaikkan pujian dan penyembahan, itu membuat surga berperkara dalam kehidupan kita. Memuji dan menyembah Tuhan, berdoa dengan kesungguhan, menyediakan mezbah di hadapan Tuhan, itu membawa kuasa Allah turun sehingga pintu-pintu penjara terbuka. Apakah ada penjara-penjara dalam hidup kita? Itu bicara ikatan-ikatan yang membelenggu kehidupan kita. Mulailah berdoa, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahkan mungkin di tengah malam, sementara semua orang yang lain tertidur, dan kemudian kita memaksa daging kita, memaksa tubuh kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita melihat ada saksi iman. Penjara goyah, sendi-sendi penjara goyah, terbuka semua pintu, terlepaslah belenggu mereka semua. Terjadilah dalam hidup kita ketika kita sungguh-sungguh menghampiri Tuhan, sungguh-sungguh menyediakan diri
Tuhan berperkara. Tuhan pasti berperkara. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, Tuhan berperkara dalam kehidupan kita ketika kita melakukan prinsip-prinsip atau hukum-hukum yang Ia ajarkan kepada kita. Maleakhi 3 ayat yang ke-10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan Yesus mengajar, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Ada janji Tuhan, ya, ketika umat Tuhan melakukan prinsip-prinsip kebenaran. Ketika kita setia memberi persepuluhan, ketika kita setia untuk mencari Tuhan dan hidup dalam prinsip-prinsip kerajaan surga, kita akan melihat surga berperkara dalam hidup kita, dalam keuangan kita, ya, dan semua area dalam kehidupan kita. Tuhan akan berperkara. Jadi mari kita hidupi prinsip-prinsip yang Tuhan ajarkan dalam firman-Nya. Temukan prinsip-prinsip kebenaran itu dalam firman Tuhan. Bacalah Alkitab kita. Juga sediakan waktu-waktu untuk bersaat teduh, berdiam diri di hadapan Tuhan. Nanti Tuhan akan ajar kepada kita. Berikutnya, tadi kan tindakan hidup sesuai prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah tindakan ketaatan yang kita lakukan, ya. Mungkin ini perkara-perkara yang tidak tertulis di Alkitab, tapi ketika Tuhan suruh untuk kita lakukan, kita taat, kita akan lihat bagaimana kemudian Tuhan berperkara dalam hidup kita. Ingat peristiwa ketika Tuhan Yesus ada dalam pernikahan di Kana. Anggurnya habis, ya, dan Tuhan memerintahkan para pelayan untuk menuangkan air, ya, ke dalam bejana-bejana anggur, dan terjadi mujizat. Para pelayan taat meskipun tidak tahu, ya, ini apa ini. Para tamu undangan apa mau diberi air putih saja, air tawar saja. Yang dicari anggur kok ini air biasa. Tapi terjadi mujizat di sana ketika mereka taat. Janda di Sarfat taat ketika Elia minta dibuatkan roti, meskipun itu berpotensi membuat janda di Sarfat itu mati kelaparan. Abraham persembahkan Ishak, anaknya yang tunggal, anak perjanjian, yang berpotensi janji Tuhan nggak jadi kenyataan karena anaknya mati. Tapi janda di Sarfat taat, para pelayan dalam pernikahan di Kana taat, Abraham taat, dan Tuhan berperkara dalam hidup orang-orang yang taat. Apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan? Lakukan, Bapak Ibu. Mungkin kita tidak paham kenapa Tuhan suruh kita lakukan. Tapi ketika engkau sungguh-sungguh menyadari Tuhan yang suruh, Tuhan yang perintahkan untuk saudara lakukan, lakukanlah. Maka engkau akan lihat surga berperkara dalam hidupmu. Surga berintervensi dalam hidupmu. Lagi, terakhir, ya. Ada satu pernyataan yang menarik dalam Lukas pasal 15 ayat ke-10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Ada satu tindakan atau satu peristiwa di dunia ini yang membuat malaikat-malaikat di surga itu bersukacita. Apa itu, Bapak Ibu? Yaitu ketika satu jiwa, satu orang berdosa yang bertobat, satu jiwa
diselamatkan. Malaikat di surga bersukacita, malaikat di surga bersorak-sorai. Apa yang kita bisa renungkan dari bagian firman Tuhan ini? Mari kita menangkan jiwa-jiwa. Setiap kesempatan yang kita punya, ceritakan tentang Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita. Ceritakan tentang kebaikan Bapa dalam kehidupan kita. Bagikan tentang Allah yang hidup yang kita sembah. Bahwa mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mungkin dengan mendoakan orang-orang yang kita temui. Saya melatih diri untuk ketika ada di pertemuan dengan orang-orang, mungkin di tempat makan atau ada di bus dengan orang di sebelah saya, melatih diri untuk menceritakan kebaikan Tuhan, dan kalau berkesempatan mendoakan mereka atau menantang mereka bahkan untuk menerima Tuhan. Dan betapa sukacitanya hati saya ketika orang mau didoakan, orang mau terima Tuhan. Sukacita malaikat itu kita bisa alami menjadi sukacita kita. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan kami bersama-sama malam pagi hari ini datang kepada firman Tuhan. Kami berdoa supaya apa yang kami renungkan ini boleh menginspirasi hidup kami. Kami boleh menjadi orang-orang yang memuji, menyembah Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami bisa menjadi orang-orang yang hidup dalam prinsip-prinsip firman Tuhan. Kami bertumbuh dalam ketaatan kepada semua yang Allah kehendaki dalam hidup kami. Dan kami menjadi penyelamat jiwa-jiwa. Kami rindu lihat surga berperkara di dalam hidup kami, bekerja, berintervensi di dalam hidup kami setiap hari. Terjadilah. Terima kasih Bapa. Kami menyambut hari ini. Hari ini adalah hari yang penuh sukacita, penuh berkat, penuh keberuntungan. Ini adalah hari kami menikmati kerajaan surga. Ini adalah hari kami hidup dalam prinsip-prinsip kerajaan surga. Ini adalah hari di mana kami melihat mujizat dan penyertaan Tuhan limpah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesediaannya mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.